Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dengan Azure dengan judul project Machine Learning pairing dengan menggunakan dua server. Untuk pertama-tama yaitu kita harus membuat short group dulu. Nah, untuk cara membuatnya sendiri kita tinggal klik create. Nah, untuk di bagian subscription ini sudah default ya. Jadi untuk subscription ini default. Untuk yang resource group kita tulis nama resource groupnya, misal UAS group big data ya. Gitu. Setelah masuk ke basic, selanjutnya di text. Untuk di text ini dikosongkan saja, langsung ke review create. Setelah terdeskripsi di review create, langsung kita create. Setelah proses pembuatan resource group jadi, lanjut untuk proses pertama kita membuat virtual machine-nya dulu. Untuk membuatnya di sini kita langsung create aja menggunakan Azure Virtual Machine yang atas sendiri ini. Nah, di create virtual machine, untuk di bagian resource group kita masukkan resource group yang kita buat tadi. Untuk yang ini defaultnya saja. Selanjutnya untuk virtual machine name, misal kita kasih nama VM1 gitu. Ini pakai untuk setelan selanjutnya di bagian size. Di bagian size ini kita menggunakan standar yang paling murah, menggunakan yang $4. Lalu kita klik select. Selanjutnya sesudah di bagian basic kita di disk. Di bagian disk ini tidak diubah. Untuk di bagian networking ini tetap menggunakan VM1net. Selanjutnya untuk di select inbound port kita select semuanya kecuali yang di bagian RDP. Selanjutnya kita lanjut ke bagian manajemen. Ini default, monitoring default, advanced default, text. Nah, untuk di bagian text virtual machine kita kasih nama resource yang sudah kita buat tadi. Misal UAS group, tadi kan kita buat UAS group. Untuk value-nya sendiri sama dengan namanya. Selanjutnya kita ke next, ke review. Nah, kalau sudah selesai dari basic network di bagian text, lanjut kita create. Setelah kita create nanti jadi namanya VM1 yang bagian ini. Selanjutnya
Setelah VM1 kita buat lagi yang namanya VM2. Caranya juga sama, kita create yang ini resource-nya pakai resource yang kita buat di awal tadi. Ini namanya virtual machine-nya, kita buat VM2. Ini UAS group, ini pakai yang sysal yang paling murah tadi. Selanjutnya kita next. Nah, di bagian networking, kalau VM2 ininya juga harus menggunakan VM2. Kalau tadi kan VM1, berarti virtual networknya harus VM1. Untuk bagian subnet ini default saja. Selanjutnya di bagian select icon point kita centang yang HTTP, HTTPS dan SSH. Lanjut kita next management. Lanjut lagi monitoring, advanced text. Di bagian teks ini kita juga menggunakan resource dari resource yang sudah kita buat tadi, UAS group. Untuk value-nya juga sama. Sudah, setelah itu kita ke next review, create. Berhubung tadi namanya sudah sama, berhubung tadi sudah menge-create VM2 dan juga nama VM2-nya juga sama, makanya di sini terdapat validation failet. Setelah langkah tadi sudah selesai, nanti akan terbuatkan virtual machine 2-nya tadi yang sudah kita buat. Setelah kita membuat virtual machine, kita lanjut menggunakan virtual network. Caranya juga sama, kita create. Untuk resource-nya juga sama, menggunakan UAS group, value network name, kita buat VM1 FN net. Gitu. Selanjutnya kita lanjut ke security. Nah, untuk di bagian security ini tidak usah kita ubah. Lanjut ke bagian IP address. Di bagian IP address ini juga defaultnya seperti ini, tidak usah diubah. Langsung ke bagian teks. Untuk name dan value juga sama, kita isikan dengan UAS group. Untuk value nya juga UAS group. Setelah itu kita create, nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya sama juga untuk pembuatan VM2net nya. Oke, sudah. Untuk langkah yang selanjutnya, Cara menjalankan, kita masuk ke bagian VM1 yang telah kita buat tadi. Untuk cara menjalankannya, pastikan kita start terlebih dahulu, lalu copy public IP address-nya. Setelah di copy, kita masuk ke aplikasi PuTTY. Kita paste yang
telah di copy tadi, yaitu public IP address-nya ke hostname. Lalu kita open, kita login, masukkan password. Untuk passwordnya memang tidak terlihat, tapi kita bisa meneruskan untuk mengetiknya. Setelah kita masuk ke bagian VM1, sekarang kita konekkan ke VM2 yang telah kita buat tadi. Untuk IP-nya kita masuk ke bagian VM2 tadi. Untuk IP-nya sendiri kita masuk ke bagian VM2 di private, kita copy, kita masuk ke aplikasi putih lagi, kita ketikkan ping, lalu 10.0.1.4 kita jalankan. Lalu kita jalankan. Nah, kalau terdapat routing yang bertuliskan 64 bits from 10.0, itu berarti proses pengonekan antara server 1, antara VM1 dengan VM2 itu berhasil. Kita juga bisa menggunakan ping menggunakan Google. Jadi kita bisa mengonekkan VM1 ke Google. Untuk IP addressnya Google sendiri, untuk IP-nya yaitu 8.8.8.8. Lalu kita jalankan. Nah, berhasil ya. Berarti proses untuk mengonekkan dua server dengan menggunakan Azure berhasil. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kok kakak